Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisa laporan keuangan. Jadi, analisa laporan keuangan merupakan proses untuk menelaah, mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan di suatu perusahaan. Tujuan utama dari analisa laporan keuangan ini untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja usaha, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dengan melakukan analisa laporan keuangan, pihak internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, dalam analisa laporan keuangan, data yang digunakan berasal dari laporan keuangan utama seperti laporan posisi keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan data-data dianalisis untuk data tersebut dianalisis untuk melihat hubungan antar pos keuangan serta perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Analisa ini membantu memahami apakah sebuah perusahaan tersebut berada dalam kondisi sehat ataupun malah justru dalam kondisi penurunan. Analisa laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dalam sebuah perusahaan. Likuiditas adalah yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba, sedangkan solvabilitas yaitu mencerminkan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan mengetahui hal tersebut, manajemen dapat merencanakan strategi yang lebih baik. Selain itu, analisa laporan keuangan ini dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan keuangan perusahaan. Informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan seperti investasi, pemberian kredit, dan perencanaan bisnis. Investor dan kreditur juga mendapatkan hasil analisa untuk menilai tingkat risiko sebelum menanamkan modal atau memberikan pinjaman. Nah, laporan keuangan juga memiliki beberapa laporan. Kita ada 3 laporan utama dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca itu yaitu laporan keuangan yang digunakan untuk penyajian gambaran kekayaan perusahaan seperti aset, kewajiban, yaitu utang, dan modal pemilik pada tanggal tertentu. Ini seperti foto instan kondisi keuangan. Nah, yang kedua itu ada laporan laba rugi, yaitu laporan ini digunakan untuk mengukur keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, menunjukkan pendapatan yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, dan laba bersih atau laba rugi. Ketiga yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas digunakan untuk melacak pergerakan kas masuk ataupun kas keluar dalam aktivitas dari 3 aktivitas utama seperti operasi bisnis, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan keuangan juga memiliki 3 analisa utama. Yang pertama horizontal, vertikal, dan rasio. Nah, pertama yaitu horizontal, yaitu membandingkan data keuangan beberapa periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan ataupun penurunan atau malah stabil. Kedua yaitu ada vertikal, yaitu mengukur setiap pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari total tertentu, misalnya total aset atau total penjualan, untuk memahami struktur dari komposisi. Ketiga ada analisa rasio. Untuk analisa rasio ini digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan secara mendalam. Nah, selanjutnya yaitu ada rasio keuangan penting. Yang pertama yaitu ada likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Nah, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya current ratio, quick ratio.
Nah, selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas, yaitu menilai seberapa besar efisiensi perusahaan menghasilkan keuntungan. Contoh yaitu margin laba bersih dan return on equity. Ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjangnya. Contoh rasionya yaitu debt to equity ratio. Keempat ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan memanfaatkan asetnya. Contohnya itu adalah perputaran persediaan dan perputaran piutang. Selanjutnya yaitu di sini saya memberikan contoh analisis tren laba bersih pada PT XYZ 2019 sampai 2024. Nah, pada poin pertama kita bisa lihat titiknya laba bersih meningkat rata-rata 12% per tahun, yaitu menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Nah, margin laba pada konsisten stabil di kisaran 15% sampai 18%, mengidentifikasikan bahwa efisiensi operasional yang baik. Ketiga, arus kas operasi positif dan terus meningkat menjadi pertanda kuat akan kesehatan likuiditas perusahaan. Mengapa sih analisa laporan keuangan itu penting? Nah, untuk menjawab hal tersebut kita memiliki 3 poin utama. Yang pertama, panduan strategi manajemen. Nah, laporan keuangan ini memberikan wawasan kritis untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional yang baik, membantu mengarahkan perusahaan ke arah yang benar. Evaluasi kinerja dan risiko sebagai alat. Kedua yaitu ada evaluasi kinerja dan risiko. Nah, laporan keuangan ini digunakan sebagai alat vital untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan saat ini, serta mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Ketiga yaitu ada membangun kepercayaan. Nah, analisa laporan keuangan juga membantu transparansi dalam analisa laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya yang krusial untuk pendanaan dan kemitraan. Nah, selanjutnya yaitu adalah tantangan dan keterbatasan laporan keuangan. Nah, pertama itu ketergantungan pada data histori. Data masa lalu tidak selalu menjadi indikator akurat atau kondisi kinerja masa depan. Perubahan mendadak bisa saja terjadi. Kedua yaitu ada perbedaan standar dan praktik akuntansi. Nah, analisa laporan keuangan dari tahun ke tahun memiliki standar akuntansi yang berbeda. Nah, metode pelaporan antar perusahaan juga atau antar negara dapat menyulitkan perbandingan yang adil. Ketiga, ada konteks instruksi dan eksternal. Nah, laporan keuangan ini penting untuk mempertimbangkan faktor makroekonomi, regulasi, industri, dan kondisi pasar yang tepat dapat memengaruhi laporan keuangan. Nah, di sini saya memiliki tips and trick dalam melakukan analisa laporan keuangan. Yang pertama itu adalah validasi data yang akurat. Pastikan menggunakan laporan keuangan yang paling akurat dan terbantu untuk mendapatkan hasil yang analisa yang relevan. Kedua yaitu pendekatan holistik, yaitu kombinasi beberapa teknik analisa, yaitu seperti horizontal, vertikal, dan rasio untuk mendapatkan gambaran keuangan yang menyeluruh dan mendalam. Ketiga yaitu ada perbandingan industri. Bandingkan tren perusahaan Anda agar rata-rata industri dan pesaing untuk menilai posisi relatif di pasar. Keempat yaitu kita harus memanfaatkan teknologi. Gunakan software analisa keuangan atau platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi analisa Anda. Nah, jadi kesimpulannya yaitu analisa laporan keuangan adalah alat yang tak tergantikan untuk memahami dan mengelola kesehatan finansial perusahaan secara efektif. Dengan menerapkan praktik yang tepat, analisa ini mampu menggunakan peluang pertumbuhan yang menjanjikan, serta mengidentifikasi risiko yang tersembunyi. Ketiga, yaitu menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam analisa ini akan secara signifikan meningkatkan keberhasilan dan ketahanan bisnis Anda di masa depan. Saya Dika Andrian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.